Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Amin Rais, waduh, lagi-lagi Amin Rais ya. Sudah 3 video teman-teman saya buat tentang Amin Rais. Tapi sekarang sepertinya nasib dia semakin buruk. Karena apa? Menkom Digi beserta dengan relawan dari Presiden Prabowo sangat serius ingin memperkarakan ataupun menempuh jalur hukum atas fitnah, tuduhan liar, serta bagaimana Amin Rais merendahkan harkat dan martabat seorang presiden. Waduh. Apakah hidup Amin Rais sekarang sudah berubah? Semakin sulit makan, makin sulit tidur, ya kan? Dan sebentar lagi sepertinya dia akan membusuk di Hotel Prodeo. Waduh. Karena kan umur Amin Rais ini sudah semakin sepuh, teman-teman. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Ibu Irma Suryani Chaniago, salah satu anggota DPR yang sangat saya kagumi. Lagi-lagi beliau membuat sebuah video yang dimana isinya membungkam omon-omon dari Rocky Gerung yang lagi-lagi kemarin sempat membuat pernyataan yang sedikit menyentil Wapres Gibran. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Partai Umat merespon wacana pelaporan terhadap Amin Rais setelah menyampaikan pernyataan kontroversial soal hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh pihak pelapor. Menurut Ridho, hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Meski demikian, ia mengingatkan agar hukum tidak digunakan sebagai alat politik untuk membungkam kritik. Ridho juga menilai apa yang disampaikan Amin Rais merupakan bagian dari kritikan. Menurutnya, Amin Rais hanya menyuarakan kegelisahan publik dengan gaya khas yang lugas dan terbuka. Adapun Amin Rais terancam dipolisikan oleh relawan Prabowo yang tergabung dalam Arus Bawah Prabowo atau ABP. Menurut mereka, pernyataan Amin Rais bukan kritik, namun tuduhan serius yang menyeret ranah personal dan menyesatkan. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan Amin Rais terkait isu kedekatan Prabowo dengan Teddy merupakan hoax. Mutia mengatakan bahwa pemerintah bakal mengambil langkah hukum karena video tersebut dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Nah, selesai kau Amin Rais. Selesai. Dan si Ridho, mantunya Amin Rais, ikut ngebelain mertuanya. Katanya itu hanya kritikan. Kritikan apa? Matamu. Aduh, si Ridho ini kan kemarin sempat ngebelain Roy Suryo, ngebelain Tifa. Katanya mereka ini peneliti, jarang-jarang peneliti seperti ini. Sekarang dia ngebelain mertuanya. Aduh, ini memang tim pembela kesalahan gitu ya kan. Framing sesat dan berbahaya Amin Rais ke Prabowo dan Teddy. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay. Seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Pernyataan terbaru dari Amin Rais kembali jadi sorotan publik. Kali ini bukan soal gagasan, tapi soal tuduhan serius yang diarahkan ke Prabowo dan juga Seskap Teddy tanpa bukti yang jelas. Narasi seperti ini langsung memicu kegaduhan di ruang publik. Pertanyaannya, seberapa beretika Amin Rais? Mari kita bahas. Pertama, kita harus bedakan dulu antara kritik dan fitnah. Kritik itu berbasis data, argumen, dan bisa diuji. Tapi kalau tuduhannya serius dilempar tanpa bukti, apalagi menyangkut moral pribadi, itu sudah masuk ranah yang berpotensi melanggar hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, ada yang namanya KUHP pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dua aturan ini jelas mengatur soal penyebaran tuduhan yang bisa merusak kehormatan seseorang, apalagi jika disebarkan ke ruang publik. Kedua, narasi tanpa bukti seperti ini berbahaya. Kenapa? Karena bisa menormalisasikan politik asumsi. Orang nggak lagi berdebat soal kebijakan, tapi saling serang isu personal. Ini justru menurunkan kualitas demokrasi kita. Ketiga, saya jadi melihat soal inkonsistensi dalam diri Amin Rais. Tuduhan dilempar, tapi kemudian kontennya dihapus. Ini menimbulkan pertanyaan. Kalau memang yakin, kenapa nggak dipertanggungjawabkan? Minimal minta maaf. Kenapa Anda pengecut sekali sebagai tokoh nasional untuk minta maaf, Pak? Keempat, ini yang paling sangat disayangkan.
sosok seperti Amin Rais ini dulu dikenal sebagai tokoh reformis yang vokal memperjuangkan demokrasi dan etika politik. Tapi ketika narasi yang dibangun justru tanpa dasar yang jelas, publik termasuk saya wajar mempertanyakan apakah standar etikanya masih sama atau memang sudah absurd banget. Terakhir, penting untuk ditegaskan, dalam negara hukum tuduhan harus dibuktikan. Kalau enggak, itu bukan lagi kritik, tapi bisa masuk kategori pembunuhan karakter atau Betul. karakter assassination. Proses hukum itu tentu bisa jadi jalan kalau ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini Prabowo dan Seskap Teddy. Tapi yang lebih penting yang harus diingat bahwa ruang publik kita harus dijaga tetap rasional, berbasis data, dan berbasis etika moral. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa seluruh warahmatullahi Indonesia, wabarakatuh. bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya akan men-spill 4 video sekaligus. Video yang membuat kita terbahak-bahak, dan kemudian video ini membuat kita tahu siapa sebetulnya makhluk ini. Makhluk yang tidak tahu diri, makhluk yang tidak punya komitmen, dan makhluk yang sebetulnya banyak panggung. Makhluk ini adalah makhluk yang senang sekali ya berpansos ria. Nah, biasalah ya kalau telat puber begini nih. Telat puber Pemirsa, ya kan? di video yang pertama, makhluk ini mengatakan bahwa saya tidak segan-segan sekarang menyatakan bahwa Presiden ke-8 Republik Indonesia, tentu Pak Prabowo Subianto yang dimaksud, adalah b***an tolol. Tegas loh dia menyatakan itu. Betul. Ya, seolah-olah dia paling tahu, paling pinter, paling bisa, dengan mengatakan secara tegas Pak Prabowo Subianto, presiden kita, presiden terpilih yang dipilih oleh rakyat Indonesia sebagai sebagaimana dia juga menyebut Insinyur Joko Widodo sebagai presiden Indonesia dengan sebutan tolol. Nah, lucu nih pemirsa. Lucu dan menjijikkan menurut saya. Tiba-tiba dia datang ke istana. Dipelantikan sohib saya juga, Bapak Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Dia sebut ya bahwa Jumhur adalah sahabatnya. No problem. Tetapi yang lucu dan kontraproduktif terhadap pernyataan-pernyataannya selama ini, dia salaman loh dengan orang yang dia sebut itu, gitu ya. Dia bersalaman dengan Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, sambil cengengesan, ya, kegenitan gitu loh pemirsa ya, cengengesan. Artinya kan orang ini nggak punya komitmen, ya. Hari ini tempe, besok deli. Nah itulah orang ini. Jadi fakta loh pemirsa ya, ini nggak bisa ditawar-tawar lagi nih ya. Karena apa? Karena jejak digital tuh nggak bisa dihapus. Nah yang ketiga, dia sebut Jokowi itu sudah menawarkan IKN ke Mesir, menawarkan IKN kemana-mana, ke seluruh dunia lah ya, bolehlah dia sebut. Nggak laku dia bilang. Bodoh ya. Pemirsa tahu nggak yang namanya Kazakhstan membangun ibu kota barunya dari Almaty ke Astana membutuhkan waktu 29 tahun loh pemirsa, baru selesai. Dan itu menggunakan APBN murni. Lama banget ya. Nah sementara IKN wajar dong kalau misalnya Presiden Joko Widodo menawarkan kepada pemerintah di negara lain, investor negara lain maksudnya, bukan pemerintah ya, investor negara lain untuk ikut ya, join ya, menanamkan saham-sahamnya di IKN. Kan nggak salah. Di mana salahnya? Itu bukan berarti menjual. Nah inilah ketololannya, inilah kedunguannya pemirsa ya, menawarkan investasi bukan menawarkan IKN. Nah, di situ kebodohan orang ini terlihat pemirsa. Sebetulnya pemirsa, yang nggak laku-laku tuh dia sendiri, gitu ya. Nggak bukan laku-laku. Pak Jokowi. Nah, sama seperti ketika dia mengatakan Jokowi dan
Pak Prabowo Subianto. Sebenarnya menurut kita, menurut saya dan menurut pemirsa, ya, dia sendiri tuh yang banget gitu loh. Dan yang keempat nih pemirsa, lagi-lagi dia mengatakan, saya ikhlas mendukung Pak Gibran menjadi presiden di 2009, maju sebagai kontestasi di Pilpres 2029 nanti sebagai presiden. Saya setuju, saya ikhlas, saya dorong. Halah, ya, lagi-lagi orang ini bersilat lidah. Kan kita tahu setiap detik, setiap menit orang ini selalu menghina-hina Presiden Jokowi dan keluarganya. Betul. Mana mungkin ada keikhlasan di situ. Kalau orang ikhlas melakukan kritisi, bukan begitu caranya. Ini adalah politik adu domba, agitasi yang dia gunakan, ya. Seolah-olah menempatkan Gibran di 2029 nanti akan melawan Prabowo Subianto. Nah, hati-hati pemirsa. Ini orang ini pemecah belah nih. Dia ingin memecah belah antara Gibran dan Pak Prabowo. Ya, dengan menempatkan Gibran nanti akan menjadi lawan Pak Prabowo di 2029. Itu maksudnya. Sementara kami, ya, yang disebut termul-termul ini menginginkan Pak Prabowo bersama kembali dengan Gibran di 2029. Wajar juga, Betul. namanya punya keinginan. Itu yang kita Ya, harapkan. kalau tidak ada masalah. Nah, kalau kemudian di 2029 misalnya Pak Prabowo tidak mendampingi, tidak mengambil Gibran sebagai wakilnya, tentulah Gibran punya strategi yang lain. Banyak kok ya yang bisa dia lakukan, nggak harus menjadi pengkhianat misalnya seperti itu. Tapi kita juga harus paham, di Indonesia, di konstitusi kita ada satu klausul yang menyatakan bahwa orang berhak memilih dan dipilih. Itu. Jadi jangan kemudian fitnah sana, fitnah sini, bully sana, bully sini, caci sana, caci sini. Sudahlah pemirsa, makhluk ini mulutnya nggak bisa dipercaya. Jadi jangan sekali-kali mempercayai orang ini. Jangan ya. terframing. Paham, Kak? Udah ketahuan, udah kebaca dari video 1, 2, 3, 4 tadi. Kalau orang waras pasti tahu ya apa ya dan siapa makhluk ini. Nah, itu pemirsa yang ingin saya sampaikan di video saya kali ini. Yuk kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai 2029. Kalau ada kurang kita tambah, kalau kelebihannya kita kritisi, kita kawal, kita support. Ini adalah pemerintah yang sah. Betul. Gak usah ikut makar-makaran. Gak usah, gak usah. Kita tunggu di kontestasi Pilpres 2029 saja. Itu saja pemirsa yang ingin saya sampaikan. Yuk bergandengan tangan. Yuk bersama-sama dalam situasi ekonomi dunia yang tidak sehat ini untuk mensupport pemerintah kita, Republik Indonesia kita tercinta. Salam keindonesiaan. Saya barusan nonton video mirip Pak Amin Rais. Waduh, kenapa tuh bang? Saya nonton lagi. Saya nonton lagi. Kok aneh ya? Aneh. Ini apakah benar ini Amin Rais tokoh reformasi, tokoh senior bangsa? Masa bicara dengan tudingan-tudingan tak mendasar, kasar seperti ini? Pejabat negara lagi, generasi muda lagi. Iya, yang bicara tentang Mases Kaplat Kol tadi itu loh. Tapi kalau yang belum nonton, nonton sendiri. Nonton sendiri. Karena saya ragu, masa sih Pak Amin Rais ngomong gini? Terus kemudian ini tuh pesan komunikasinya disampaikan ke siapa? Ke Pak Prabowo kah? Atau Teddy ke kah? Mas Seskap kah? Tapi pertanyaan mendasarnya nih, bener nggak ini Amin Rais? Karena sebagai sosok senior bangsa, saya yakin banget Pak Amin Rais pasti akan memberikan masukan-masukan positif, memberikan contoh yang baik. Kalau beneran ini nggak AI, saya yakin Pak Amin Rais mau minta maaf ini supaya tidak terlalu gaduh, tidak membuat isu-isu liar. Kalau menurut saya sih, janganlah kalau ada yang mau bikin AI kayak gini pakai tudingan nggak mendasar, bikin gaduh kita aja, kita lagi pusing. Betul. Nih, sama nih untuk hari pertamanya dalam 80 tahun Indonesia merdeka, negara
sama rakyat sama-sama pusing cari duit. Ya nggak? Ya nggak ya? Waduh, kira-kira video Amin Rais AI atau bukan teman-teman? Bang Hensat masih berharap itu AI ya kan. Tapi ya masuk akal juga karena kan Amin Rais ini tokoh reformis, wih, tokoh bangsa, tokoh senior. Tapi kelakuannya kayak bocil ya kan. Mbah Amin kepleset lagi kawan ini kan kepleset lagi. Aduh kasihan banget. Tapi gimana ya Menkom Digi udah mau menempuh jalur hukum. Relawan Prabowo juga harus mau melaporkan Amin Rais. Waduh, udahlah. Kalau dia tidak segera minta maaf, udahlah Amin Rais. Udahlah. Tamat riwayat Bung Amin Rais. Selesai beliau ini, selesai. Udah pasti dan jelas teman-teman. Dan video Amin Rais ternyata itu sudah dihapus di kanal YouTube-nya. Dan kalau kita lihat keterangannya itu dihapus oleh pemerintah. Ada pengajuan, mungkin Menkom Digi yang mengajukan ke YouTube untuk menghapus video itu. Karena isinya sangat luar biasa teman-teman. Sangat-sangat merendahkan kepala negara dan juga seskap. Seorang seskap dan kepala negara loh direndahkan oleh manusia ini. Kalau kemarin-kemarin dia hanya merendahkan, menyerang harkat martabat Pak Jokowi beserta keluarganya. Ya mengatakan Pak Jokowi nggak punya ijazah SD sampai S1 lah, mengatakan Gibran anak inilah anak itulah, mengatakan Kaisang anak inilah anak itulah. Pokoknya yang diserang kemarin itu hanya keluarga Presiden Jokowi. Sekarang dia mulai melipir ke Prabowo. Waduh, memang tujuan mereka ini teman-teman. Tujuan mereka sebenarnya memang Presiden Prabowo. Mereka mau melemahkan orang-orang kuat yang ada di sekitar Presiden Prabowo. Pak Jokowi, Mas Wapres Gibran ya kan, Seskap Teddy. Nah nanti siapa lagi tuh? Siapa lagi yang mau mereka sikat nih? Demi melemahkan posisi dari seorang presiden. Agar apa nantinya? Ya tentu saja agar nanti bisa mereka maksulkan. Itu tujuan mereka. Dan kemarin kan Seskap Teddy itu beberapa kali bertemu dengan Mas Wapres Gibran, beberapa kali diskusi. Nah mungkin Seskap Teddy dan hubungannya dengan Mas Wapres Gibran makin kuat. Nah mereka nggak suka itu. Makanya mereka berusaha untuk menjatuhkan dan meluluhkan bagaimana agar Seskap Teddy tidak terlalu kuat gitu. Nah inilah yang mereka lakukan teman-teman. Ya walaupun tadi mantunya si Ridho itu ngedukung katanya ini kritik. Aduh, kritik katanya kan. Video seperti itu, ucapan seperti itu dibilang kritik. Aduh, mantu sama mertua sama aja kelakuannya ya. Sama aja rupanya. Kemarin mantunya ngebela-belain Roy Suryo, ngebela-belain Tifa, ngebela-belain siapa? Rismon. Kemarin masih sama Rismon kan. Sekarang ngebela-belain mertuanya. Aduh, emang kelompok pembela ini dia. Pembela kesalahan ya kan. Aduh, luar biasa. Tapi saran saya kepada Ketua DPP Partai Umat yang di video sebelumnya masih sama. Depak aja dua orang ini. Depak aja. Ketua DPP Umat yang lain mengatakan bahwa ucapan Amin Rais itu offside. Itu tidak mewakili Partai Umat. Tapi si mantunya yang juga Ketua DPP Partai Umat mengatakan hal yang berbeda. Emang udahlah. Depak aja dua orang ini. Kemarin kan Amin Rais itu udah digugat tuh 20-an miliar sama kader Partai Umat. Dan kader Partai Umat yang ada di Jogja sudah buang kartu KTA-nya di tong sampah. Makanya kalau mau Partai Umat ini bagus, baik ke depannya ya depak Amin Rais, pecat Amin Rais sama mantunya si Ridho tuh. Keluarin mereka. Orang mereka udah nggak dipakai kan kemarin di PAN. Dia yang mendirikan PAN, dia pula yang dikeluarin. Dia pula yang keluar ya kan, bikin Partai Umat. Dia pula yang ngerusak Partai Umat. Emang orang-orang ini Amin Rais ini cuma mau memberikan kendaraan-kendaraan politik juga buat keluarganya. Lihat aja nanti. Itu yang ingin dia lakukan, makanya dia mendirikan partai. Kalau enggak ya ngapain dia mendirikan partai? Ngapain coba? Partai kan ada banyak, tapi dia mau mendirikan partai untuk keluarganya. Dan selama ini dia menuduh Pak Jokowi yang ingin mendirikan dinasti. Aduh, udahlah. Emang orang-orang ini tak pantas dipercaya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.